Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helen Guantara, NPM 2203007. Di sini saya akan memberikan suatu pendapat pada video yang saya tonton, yaitu video yang membahas tentang kewirausahaan. Kita simak terlebih dahulu video yang akan saya buat dan juga video yang saya tonton beserta pendapat saya. Kita simak berikut ini videonya. Baiklah teman-teman, bahwasanya video tersebut merupakan sebuah video yang sangat menarik dan juga memberikan motivasi besar untuk saya. Video tersebut berisi mengenai arti penting akan sebuah kewirausahaan. Sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar, atau bahkan pintar di kelas. Karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan yang luas, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Untuk itu kita perlu berwirausaha. Nah, wirausaha itu adalah kegiatan menciptakan peluang usaha kita sendiri. Ketika menjalankan kewirausahaan, kita dituntut untuk tidak pantang menyerah. Kita dituntut untuk terus bekerja keras dan juga gigih. Dalam meraih apa yang kita impikan, dalam meraih tujuan dari hidup kita, ketika kita jatuh, ketika kita mengalami kesulitan, hal yang harus kita lakukan adalah bangkit, berdiri, lalu terus berusaha untuk mencapai apa yang terbaik, bukan malah menyerah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dituangkan dalam video tersebut. Kita lihat dari gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang pada akhirnya mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Nah, perubahan yang cepat akibat pemanfaatan teknologi. Merebaknya fenomena tersebut menjadi sebuah momentum untuk menjadikan kewirausahaan atau UMKM yang didukung kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Era revolusi industri 4.0 semakin menjadikan pengembangan kewirausahaan atau UMKM sebagai salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, utamanya dalam memastikan pengembangan kebijaksanaan yang kondusif dalam mendukung Indonesia maju. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya juga, bahwasanya saat memulai bisnis dengan skala kecil atau UKM tak perlu mengeluarkan modal yang banyak dulu. Tempat masih bisa di kamar kontrakan atau di garasi rumah orang tua. Bahkan sekarang ada solusi cerdas berbisnis tanpa harus punya ruko, toko atau sejenisnya. Tinggal punya website dengan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, maka akan banyak orang yang memulai mendatangi website tersebut. Akhirnya produk itu pun sudah bisa terjual. Berapa harga beli hosting dan domain website? Nggak sampai 300.000 rupiah kok. Bandingkan dengan biaya sewa ruko yang harganya mencapai puluhan bahkan ratusan juta per tahun. Betul nggak sih? Betul lah. Untuk masalah produk yang dijual pun tak perlu harus menciptakan produk sendiri. Kita bisa menjadi agen dari sebuah produk. Sahabat-sahabat bisa bergabung dalam suatu agen atau toko-toko yang sudah besar, kemudian yang sudah resmi, dalam yang sudah mempunyai keahlian produksi. Yang penting kita itu mampu memasarkan, sudah bisa mendapatkan untung dari selisih harga pokok dan harga jualan tersebut. Rumus sederhana usaha menjual produk orang lain yaitu cari pabrik, grosir atau tempat yang menjual harga paling murah. Nah, jual kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Jangan lupa ambil selisih dari perbedaan harga antara pembelian dan penjualan. Beberapa barang bahkan ada sistem konsinyasi. Konsinyasi maksudnya tanpa harus ada modal awal, bisa mengambil barang yang terlebih dahulu, setelah terjual baru dilaporkan. Ini meringankan bisnis pemula, walau biasanya keuntungan yang didapatkan itu lebih kecil. Kadang pemuda itu juga bingung cara memarketingkannya, produk atau jasa yang kita jual. Untuk produk atau jasa apapun, pastikan dulu beberapa hal. Yang pertama, pastikan produk atau jasa kita bagus. Pastikan produk tanpa ada cacat. Jika ada, mesti diberitahukan kepada calon pembeli. Nah, buatlah juga inovasi produk atau buat kreasi baru dari produk yang sama di pasaran. Jangan lupa dengan pelayanan purna, jual dan menerima keluhan jika ada barang yang cacat. Para pemula juga bisa melakukan pertama kali adalah riset terlebih dahulu. Untuk langkah-langkah seorang wirausahawan, buatlah perencanaan bisnis. Rencanakan keuangan secara matang, kemudian tentukan badan usaha bisnis tersebut, tentukan nama brand, kemudian banyak hal lainnya ya. Tentukan sistem akuntansi dan keuangannya, menyiapkan lokasi yang tepat, siapkan dan bangun tim sesuai kebutuhan.
atau lakukan promosi dengan pemasaran secara efektif. Itu bisa-bisa saja, yang pada dasar-dasarnya saja. Dan dari video tersebut juga, kita ataupun saya belajar bahwasanya juga mengajarkan kepada kita apa arti sebuah tantangan hidup, akan arti mengejar sebuah tujuan, dan akan arti bangkit dari putus asa dan rasa ingin menyerah. Dan video tersebut merupakan video yang sangat menginspirasi, di mana video tersebut telah mengajarkan dan memaparkan akan nilai-nilai. Dan untuk berwirausaha itu kita tuh harus memiliki beberapa passion. Kenapa? Karena menurut saya itu passion itu paling penting. Karena kalau kita bekerja dengan passion, semua kreativitas kita, semangat kita, kontinuitas kita, dan kualitas kita, pekerjaan kita itu bisa terjaga dengan baik. Terus kalau orang yang kerja tidak dengan passionnya, otomatis nggak sukses. Nggak bisa dikatakan kayak gitu juga sih. Secara normalnya orang itu bisa sukses. Teori dasar kesuksesan kan sebenarnya adanya kemauan, adanya kerja keras, pantang menyerah, belajar terus-menerus, dan keyakinan yang kuat seperti dalam video tersebut yang awal saya lihat pada video YouTube. Oke. Kemudian walaupun kita nggak bekerja sesuai dengan passion kita tetap kok bisa sukses. Yang penting teori di atas itu tetap dipegang. Apa? Yaitu belajar terus-menerus, memiliki keyakinan yang kuat, pantang menyerah, kemudian menjadikan kita ahli juga bisa. Kita tuh yang penting belajar dulu. Nah, usaha untuk menjadi kewirausahaan itu harus memiliki beberapa sifat sih. Ciri-ciri seseorang yang mau berwirausaha itu seperti memiliki keberanian dan daya kreasi, kemudian berani mengambil resiko sebesar apapun kita harus berani terlebih dahulu. Apa? Yaitu yakin, kemudian memiliki semangat dan kemauan yang keras. Karena apapun yang memiliki kemauan yang keras pasti akan ada hasilnya. Karena apa? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian memiliki persepsi dan analisis yang tepat. Nah, seseorang itu dapat dikatakan berwirausaha itu apabila memiliki pengetahuan yang tepat untuk membuat analisis yang tepat. Jadi usahakan mendekati tujuan yang diinginkan. Tujuannya apa? Kita harus menganalisis juga. Tidak konsumtif. Seorang wirausaha itu haruslah tidak konsumtif, atau setidaknya dan diusahakan konsumsinya jauh lebih sedikit dari penghasilannya. Kemudian memiliki jiwa pemimpin. Wirausaha itu harus memiliki jiwa pemimpin. Karena kenapa? Dengan mereka mampu mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju, supaya mereka mengembangkan lebih maju. Kalau kita, seseorang yang sudah berwirausaha tidak memiliki kepemimpinan atau jiwa pemimpin, sama aja kayak orang-orang yang pada umumnya yang bekerja pada orang lain dong. Kemudian berorientasi pada masa depan. Seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah yang tepat berwirausaha. Intinya pantang menyerah, memiliki kemauan yang kuat, keyakinan yang tinggi, berani. Wira itu tuh adalah suatu keberanian. Wira usaha, berani berusaha. Seperti itu. Terima kasih. Itulah video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.